Zuhud itu perkara hati, letaknya di dalam hati kita, dan zuhud itu bermakna tidak melekat hati terhadap dunia. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita cinta kepada dunia, sebab itu dapat menyengsarakan kita. Itu dapat membuat kita masuk ke dalam hadis Nabi. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya manusia itu kalau memiliki satu lembah emas, sudah memiliki satu lembah emas pun, manusia itu pasti mau satu lembah lagi. Dan kalaupun sudah punya satu lembah lagi itu, dia pengen satu lembah lagi. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin, Sabbih isma rabbikal a'la, yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah masih mengumpulkan kita, memberikan kehidupan kepada kita, dan menjadikan kita beramal saleh. Mudah-mudahan ini suatu pertanda bahwa Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah hadirkan kita terus dalam amal soleh, Allah mudahkan kita beramal baik, Allah kumpulkan kita dalam majelis-majelis yang mulia. Mudah-mudahan semua itu tanda Allah pengen kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin beserta jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tungku Tigo Sajarangan, Ninik Mama Alim Ulama Cadia Pandai, Kapai Tampai Batanyo, Kapulang Tampai Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami salat-salat kita, umumnya kepada seluruh jamaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah memasuki tanggal 7 Sya'ban. Artinya kurang dari sebulan lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lanjutkan bahasan kita mengenai kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang sekarang kita sudah memasuki hadis yang ke-31 dari total 42 hadis yang ada dalam kitab tersebut. Adapun hadis ke-31 ini itu diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Namun sebelumnya kita bacakan dulu ayat yang berkaitan dengan hadis ini, yakni Al-Quran surah Al-Hadid ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, likai la ta'sau ala ma fatakum
wala tafrahu bima atakum. Ini yang paling jelek dibandingkan pakaianku di surga nanti. Sedangkan pakaian jelek yang engkau pakai sekarang, ini yang paling bagus dibandingkan pakaianmu di neraka nanti. Terdiamlah orang Yahudi tersebut, Bapak Ibu, dan dikatakan bahwasanya si Yahudi itu pun masuk Islam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka kesimpulan daripada bahasan kita pada subuh kali ini adalah hendaklah kita memiliki sifat zuhud, yang bukan berarti zuhud itu meninggalkan dunia sama sekali, ya kan? Hanya hidup menyendiri saja, mendekatkan diri kepada Allah, hendak nio apa-apa terhadap dunia seperti itu. Sehingga tinggalkan sadonyo gitu kan? Hendak seperti itu, Bapak Ibu. Zuhud itu perkara hati, letaknya di dalam hati kita, dan zuhud itu bermakna tidak melekat hati terhadap dunia. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita cinta kepada dunia. Sebab itu dapat menyengsarakan kita. Itu dapat membuat kita masuk ke dalam hadis Nabi. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya manusia itu kalau memiliki satu lembah emas, sudah memiliki satu lembah emas pun, manusia itu pasti mau satu lembah lagi. Dan kalaupun sudah punya satu lembah lagi itu, dia pengen satu lembah lagi. Tidak pernah rasa puas dalam hatinya, selalu pengen memiliki saja. Memakai tidak menumpuk-numpuk gitu. Padahal tidak nyujo yang memiliki. Manusia itu tidak akan berhenti, kata Nabi, sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Maka Bapak Ibu, kita memiliki harta, kita memiliki fasilitas, maka kita pakailah dengan sebaik-baiknya. Pakailah untuk di jalan agama Allah. Orang kaya yang sesungguhnya itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ada orang yang kaya raya, punya banyak sekali uang, tetapi tidak keluar sedikit pun uangnya tersebut. Sementara ada orang yang biasa-biasa saja, pas-pasan, tapi rajin dia menyumbang, rajin dia bersedekah. Maka siapa orang kaya sesungguhnya? Orang yang pas-pasan tadi. Kaya itu adalah ketika kita bisa memberikan manfaat kepada manusia, bukan untuk diri kita saja. Kalau untuk diri kita saja, tidak mau keluar untuk agama Allah, berarti kita orang yang pelit seperti itu. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang miskin begitu, Bapak Ibu. Miskin secara pemikirannya. Orang kaya yang sesungguhnya adalah bukan orang yang rajin umrah, tapi orang yang bisa mengumrahkan orang lain. Orang kaya sesungguhnya bukan orang yang memiliki kecukupan atas dirinya sendiri, tapi bahkan dia bisa menghidupkan pula orang lain, membuat orang punya usaha, membuat orang sejahtera, membuat orang bisa kuliah, membuat orang bisa mencapai niat-niat baiknya. Maka itulah kekayaan yang sesungguhnya. Maka fasilitas yang kita miliki, pakailah dengan sebaik-baiknya, jangan sampai masuk dalam hati kita. Letakkanlah di tangan kita dan pergunakanlah untuk yang Allah kehendaki. Maka sesuai dengan hadis Nabi, izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Apa maksud zuhud dari apa yang ada di tangan manusia ini, Bapak Ibu? Hilangkanlah rasa meminta-minta kepada manusia, ya kan? Hilangkanlah rasa mengemis kepada manusia. Sebab orang yang suka meminta kepada manusia akan jatuh martabatnya di mata manusia, akan semakin rendah derajatnya di mata manusia. Namun orang yang berdikari, berdiri sendiri tanpa perlu uluran tangan orang lain, dia mampu menghidupi dirinya, maka bagaimanapun keadaannya dia akan tetap tinggi di mata manusia. Sedangkan orang walaupun dia kaya tapi seorang penjilat, seperti anjing yang selalu mengeluarkan lidahnya dan dilempari sesuatu langsung mengejar, maka sekaya apapun dirinya,
sesungguhnya itu adalah suatu kehinaan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang bisa hamba sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.